Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan para habaib dzurriyyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para masyayikh, para kiai, para ulama, wabil khusus beliau khadimil maulid, khadimil majlis Al-Habib Salim bin Mukhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim mata'allah fi tuli hayati. Semoga beliau senantiasa diberi panjang umur. Dan juga kepada para habaib, banyak sekali hadir di hadapan kita adalah Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Muhammad, Habib Hussein, dan para habaib yang lain yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu. Juga salam ta'zim yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi beliau Gus Kausar Al-Karim Ibnul Karim, putra Yai Bahidah, hingga kaulah hormati cucu daripada Mbah Jazuli, Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kepanitiaan Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Allah menakdirkan kita bisa duduk hadir mendengarkan, membaca biografi Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan manusia yang maha mulia, sejarah manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapapun orang yang pengen hidupnya dimuliakan oleh Allah, maka sambungkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menghormati para habaib? Kenapa kita menghormati para ulama, para masyayikh? Karena beliau-beliau mempunyai sesuatu yang berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan bisa secara nasab, juga berhubungan dengan merupakan ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah dengan kita memandang wajah para habaib, para ulama, yang beliau memandang wajah ayahanda beliau, memandang wajah datuk beliau, sampai ayahanda terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai sanad musalsal bil muwajahah, saling memandang wajah yang dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan ribu sebelum diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ribuan tahun sebelum dimunculkan, ditakdirkan Nabi Allah Adam alaihissalam, sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian auda Allah nur dzalikan nur fi tinatih. Allah menaruh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam asal daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, turab Nabi Allah Adam alaihissalam, tubuh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian nur tersebut berpindah fi sulbi safinatin Nuh, di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ada sedikit satu keajaiban saat Nabi Allah Nuh alaihissalam membuat perahu. Ini sering saya ceritakan, dan ini berhubungan dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku, yakni masa orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu tersebut, ada beberapa kebocoran di kapal tersebut. Nabi Nuh bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan Nabi Nuh untuk menutup kebocoran tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk. Untuk setiap papannya ditulis nama-nama ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, yang Allah pilih mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pergantian. Sayyidina Abu Bakar tidak berani menaiki tangga yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menaiki tangga yang kedua. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar menempati tangga yang ketiga. Semuanya benar mengikuti akhlak. Akan tetapi Sayyidina Uthman naik ke atas tangga yang pertama. Orang menanyakan, kenapa Sayyidina Uthman beliau naik ke tangga yang pertama, tidak tangga ketiga sebagaimana tuntunan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman? Beliau mengatakan yang beliau jalankan ittiba sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar benar dengan ijtihad beliau, yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar benar yang ijtihad beliau, juga yang dilakukan Sayyidina Uthman. Keistimewaan ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena beliau musyahadah, langsung melihat wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah tiduran, mendatangi beberapa sahabat, kubarus sahabat. Didatangi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah dengan santai, dengan tiduran seperti biasa. Didatangi Sayyidina Umar, begitu pun pula. Akan tetapi berbeda saat didatangi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Saat Sayyidina Uthman masuk ke ruang kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau duduk. Ini pun menjadi pertanyaan, ada apa? Saat Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tiduran. Saat Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Uthman kemudian Rasulullah duduk? Sahabat ada apa-apa langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Istahyatil malaikah ala Utsman. Malaikat saja malu kepada Sayyidina Uthman. Itulah akhlak nabawiyah, akhlak ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kedua sahabat Rasul hendak memasuki hurfah kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya ada dua manusia pilihan Allah yang mubasyirina bil jannah,
satu mertua Nabi Muhammad, yang kedua menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dua manusia pilihan Allah, yang satu dipilih oleh Allah untuk menjadi mertua Nabi Muhammad, yang kedua dipilih oleh Allah untuk menjadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat di depan hurfah Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Ali, beliau mempersilahkan untuk masuk ke dalam hurfah Rasulullah. Dengan sopan santun, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Al-Imam Ali untuk masuk. Apa jawaban Al-Imam Ali karramallahu wajhah? Beliau bersumpah kepada Allah, walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan melangkahkan kaki saya untuk masuk hurfah Rasulullah, mendahului orang yang disebut dalam Al-Quran, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Derajat sahib yang disebutkan dalam Al-Quran tertuju pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa saya harus mendahului beliau? Beliau pun diam, tidak mau melangkah. Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan, antum ya Sayyidina Abu Bakar, antum lebih dulu masuk. Sayyidina Abu Bakar pun bersumpah kepada Allah, walladzi nafsi biyadi, saya tidak akan pernah melangkahkan kaki saya masuk mendahului orang yang disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tidak ada ini. Saat kita melihat para ulama mengedepankan akhlaknya, subhanallah, pemandangan yang sangat nikmat, karena mambaknya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy pun bergoncang melihat keadaan ada apa di alam dunia ini, sampai begitu menggetarkan arsy. Ternyata malaikat Jibril nazala ilal ard, melihat dua sosok manusia yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali, saling untuk menyuruh untuk masuk. Tidak ada yang berani. Beliau pun masuk ke dalam hurfah Nabi Muhammad SAW, mengabarkan, ya Rasulullah, di luar ada kedua sahabatmu yang mengedepankan akhlaknya. Wa kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah pun keluar, wa qabbala wajhuhuma. Kemudian Rasulullah mencium kening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencium kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengatakan, apabila lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, tidak akan bisa mengungkap ke akhlak, adab, sopan santun dari kedua sahabatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah gunanya Maulid Nabi Muhammad, dihadapkan pada dalam hati kita untuk mahabbah kepada ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam diri kita ada mahabbah, ada cinta kepada para masyayikh, para ulama, pewaris ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti akan mulia. Ada satu keterangan, walaupun ini bukan merupakan hadis, Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam beberapa keterangan beliau ada bahthul masail. Kami dulu di pesantren mengenal, ngapunten Gus, kula rinteng sarang Gus, ada pengenalan tentang masalah bahthul masail, bagaimana mengungkap fikih, bagaimana mengungkap secara detail tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dibawa ulama. Dulu pun kayak gitu. Akan tetapi sebagian pembahasannya bukan tentang masalah fikih. Ulama menanyakan, kemana air yang habis buat memandikan Nabi Muhammad SAW? Saat Rasulullah berwudu, sahabat saling berdesak-desakan, seakan saling akan membunuh. Untuk apa? Mendapatkan tetesan air yang menetes dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Darah Rasulullah pernah mau tertetes, dihalangi, ditadang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sampai turun, maka
musibah besar akan terjadi. Ahlan wa sahlan Habib. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW pastinya akan ada keberkahan. Nah, orang bertanya-tanya, Rasulullah SAW, beliau saat wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, jenazah beliau 3 hari 3 malam. Sahabat Abu Bakar pernah mencium jenazah Rasulullah SAW dan beliau mengatakan bau wangi Rasulullah tetap sama hayyan wa mautan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kemana bekas air Rasulullah SAW tersebut? Diceritakan bahwasanya saat Bakhtul Masal itu tidak ada jawaban, tidak ada yang bisa menjawab. Banyak ulama-ulama dulu, para habaib-habaib, para masyayikh, beliau kalau dalam sudah buntu permasalahannya langsung bermunajat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mauquf, tidak ada yang bisa jawab. Ada salah satu mengatakan jawabnya nanti, besok insya Allah ada jawabannya. Ini pernah saya juga sowan kepada Gus Anam, menantu Mbah Maimun Zubair, menanyakan cerita ini. Kemudian belum menunjukkan beberapa kitab, ada Habib keterangan dalam kitab ini, tapi saya garis bawahi ini bukan hadis Rasulullah SAW. Suatu malam ada beberapa yang bermunajat kepada Allah, salah satu ulama, dan bertemu bermimpi Rasulullah SAW. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, kemana air yang habis untuk memandikan engkau? Kemudian di mimpi tersebut ada anak muda yang bawa lampu kecil. Kata Rasulullah, tanyakan kepada anak muda tadi. Tampak bagaimana prosesi memandikan Nabi Muhammad SAW. Mendengar keterangan dari guru saya Samatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman, yang bagian wajah itu diambil oleh menantu Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Yang akan jatuh ke bawah ternyata subhanallah tersedot sampai naik sampai ke tengah, ke langit, sampai terjadilah mendung. Saat itu terjadi mendung, hampir mungkin seluruh dunia terjadi mendung. Kenapa? Dan setiap air tetesan tersebut turun ke alam dunia. Di mana tetesan tersebut? Ulama meyakini bahwa di mana ada masjid, di situ ada bekas air memandikan Nabi Muhammad SAW. Maka masjid sesuatu yang sangat mulia. Orang haid tidak boleh masuk ke masjid. Orang junub tidak boleh. Orang nifas apalagi. Satu tempat yang sangat mulia, karena di situ ada athar Nabi Muhammad SAW. Tempat ini sangat mulia, sangat khusyuk, sangat khidmah. Allahumma shalli Muhammad. Kita baca maulid Nabi SAW. Tapi terus terang saja, Al-Faqir hanya imtithalul amr. Habib Salim ini pernahnya paman saya. Ibu beliau Jida Gamar itu tidak batalkan dengan saya, karena adik daripada nenek kakek saya. Maka ponakan tundang paman ya kudu nurut. Cuma mohon maaf Habib Salim, malam ini saya harus ke Keramat, ada acara maulid. Asine ora seneng double kesel. Cuma digongkon pamannya panolak pribadi. Jadi mulai minta maaf bener, apalagi ada beliau Masya Allah Gus Kautsar yang insya Allah akan menerangkan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Ngapunten Gus ki, kalau mboten saged nonton dengan Gus. Dadah minta maaf semuanya, khususnya para habaib. Yang paling penting, teringat Habib Hasan Al-Hamid sering ngomong dengan saya, kalau ceramah ingatkan tentang sholat subuh. Jangan sampai kita maulid sampai jam 1 esok orang pada sembahyang subuh. Banyak yang tidak sholat subuh, na'udzubillah min. Maulid senang keluargan kebuli sampai sembahyang subuh hilang. Ini perlu diingatkan di setiap majelis. Jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh, na'udzubillah min
apalagi tanpa udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i mungkin, tapi kita harus juga takut. Allah nakdirkan kita tidak sholat subuh, walaupun secara udzur syar'i tidak apa-apa, tapi kita harus meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amal, astaghfirullahaladzim minal amal bila ikhlas, ala wa ala ma nawa masyikhuna wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.